Halo pemirsa, senang sekali saya Rudi Andanu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah Make It Happen with John Robert Powers. Prinsip bekerja keras tak lagi relevan, apalagi diartikan sebagai pengorbanan diri secara fisik hingga mengorbankan kebutuhan hakiki manusia, yakni menghargai diri sendiri. Pengertian bekerja keras yang sebenarnya adalah optimalisasi waktu secara efektif, dan sikap itu pada dasarnya membutuhkan usaha keras. Lantas, langkah apa saja yang harus dilakukan agar kita mampu mengoptimalisasikan waktu? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, di studio telah hadir Amanda Widdarmono, alumnus John Robert Powers, dan Bapak Andrew Ardianto, Curriculum Director dari John Robert Powers. Apa kabar, Mas Andrew, Amanda? Luar biasa. Baik. Oke, luar biasa ya hari ini ya, ceria ya. Yes. Oke, Mas Andrew, ini kita kedatangan sama Amanda Widdarmono ya. Amanda, mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatan Amanda, prestasi yang pernah Amanda raih supaya pemirsa juga kenal nih tamu kita seperti apa sebetulnya. Ya, jadi sekarang saya adalah mahasiswi pasca sarjana di Columbia di New York. Saya belajar pendidikan, ilmu pendidikan. Tetapi memang di tahun 2008 saya bergabung dengan John Robert Powers. Di sana saya belajar segala cara, baik dari membawa diri secara fisik maupun juga mempresentasikan talenta yang ada di dalam diri. Dan setelah itu kemudian saya bergabung dengan Putri Indonesia dan menjadi Putri Pendidikan di tahun Putri 2008. Indonesia, Iya. 2008? Oke, luar biasa. Dan sekarang lagi melakukan apa di Indonesia? Katanya sekolahnya di Columbia, New York? Iya, saya sedang di New York, tapi sekarang saya sedang di sini untuk bekerja 3 bulan magang semester pendek. Nanti kembali lagi ke sana. Oke, Amanda, ini kita lagi mau bicarakan soal apa namanya, me time ya, atau waktu untuk diri sendiri seperti itu. Banyak kalau kita bicara soal me time, kita bicara soal organisasi atau instansi tempat di mana kita melakukan aktivitas. Betul. Itu mereka biasanya mengukur prestasi kita berdasarkan kehadiran fisik kita. Nah, kalau menurut Amanda seperti apa? Sebenarnya kehadiran fisik sendiri itu kan tidak dalam ya Mas Rudi, maksudnya itu hanya secara presence kita ada di sana. Tetapi bagaimana kita sebagai bagian dari organisasi atau institusi itu bisa menjadi seorang profesional yang dewasa, yang mature. Sehingga kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi produktivitas juga muncul. Dan apabila kita bekerja seperti itu, di organisasi atau di institusi, mereka tidak hanya menjadi babysitter, di mana hanya cek-cek, oh orang A ada di kantor, orang B lagi keluar meeting gitu. Tetapi memang daya dan efektivitas kerja, results juga semuanya maksimal, sehingga sebagai institusi maju bersama. Dan itu yang menjadi ukuran dari profesionalisme menurut Amanda? Menurut saya seperti itu. Jadi kita melihat dari hasil, bukan hanya dari sekedar kehadiran fisik kita di kantor, dan terus tadi yang dikatakan mungkin apa namanya, pemimpinnya itu hanya sekedar melihat si A hadir atau tidak, seperti itu. Jadi berat di kualitas ya, bukan di kuantitas hadirnya seberapa banyak di kantor. Oke, nah ini Mas Andrew sebetulnya kan menarik kalau kita bicara soal apa namanya kehadiran. Banyak juga yang mengatakan kalau kita sudah tiap hari hadir, bekerja lembur, itu bekerja keras namanya, dan itu harus dilakukan untuk sukses. Seperti itu. Banyak yang punya apa namanya pandangan atau paradigma seperti itu. Menurut Mas Andrew gimana? Yang tadi disampaikan oleh Amanda itu cukup menarik ya, bahwa ada company-company tertentu yang atasannya atau employer-nya lebih cenderung seperti babysit gitu kan. Akhirnya tercipta sebuah image bahwa kalau kucing tidak ada, tikus berpesta pora. Jadi begitu asal ada bos, pokoknya saya hadir, saya kelihatan, fine gitu kan. Tapi sebenarnya ini tidak menunjukkan profesionalisme, karena bahkan bekerja lembur yang tidak semestinya dia lembur, itu pun juga buat saya bukan profesional. Karena ada orang misalnya kerjanya 9 to 5. 9 to 5 ini ngapain? Kenapa dia harus sampai lembur? Kalau 9 to 5 ternyata dia bisa menyelesaikan semua pekerjaannya, sebenarnya kan tidak perlu lembur. Karena dari kacamata, misalnya saya seorang HR gitu ya. Dari kacamata seorang HR, yang namanya ngelembur itu cost loh. Bukan malah menguntungkan, justru malah akan menjadi sebuah cost tersendiri gitu kan. Akhirnya ada konsep bekerja keras. Buat saya tidak salah bekerja keras, tapi harus diimbangi dengan bekerja cerdas. Bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Jadi work hard and work smart. Sometimes bahkan kita harus work hard to work smart.
Jadi untuk mencapai kecerdasan dalam bekerja itu pun kita harus tadi seperti sampaikan harus ada usaha yang cukup keras juga. Ya, nah ini kan sebetulnya menarik kalau kita bicara soal bekerja cerdas tadi. Dengan pola pikir dari employer atau atasan yang babysitting, itu sebetulnya juga akan mempengaruhi pada paradigma bawahannya bahwa kesuksesan dia, bahwa prestasi dia itu akan diukur atas dasar kehadiran dia gitu. Bagaimana dia bekerja, berapa lama dia bekerja seperti itu. Dan itu sebetulnya sangat tidak tepat ya. Iya. Jadi hadir juga harus, tapi bukan berarti kemudian hadir nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau lebih baik kadang-kadang bahkan ada orang-orang yang jarang hadir tapi dia full produktif. Kalau dalam arti gini, dia meeting deal di luar terus, tapi deal terus. Buat saya ya nggak apa-apa. Walaupun mungkin dia nggak absen di kantor ya. Betul. Kenapa? Karena terjadi deal dan itu membawa income baik buat dirinya sendiri maupun buat perusahaan. Iya, kalau tidak melakukan itu mungkin me time untuk dia menjadi minus ya. Nah, kalau Amanda, menurut Amanda perlu nggak sih ada waktu untuk diri sendiri gitu, me time seperti itu? I'm a big believer in balance ya. Jadi menurut saya selain ada sisi sosial dari seorang manusia, tetap juga kita harus spend time with ourselves. Karena dengan itulah kita bisa refleksi dan melihat kembali semua hal yang kita lakukan, kita katakan, dan mungkin mengukur bagaimana sih ini efektif untuk kehidupan kita dan untuk produktivitas kita juga sebagai manusia, tidak hanya sebagai employee. Artinya itu memang sangat dibutuhkan ya. Menurut saya penting banget. Penting banget, hidup kita bukan hanya untuk perusahaan. Bukan untuk diri kita juga dong, untuk bahagia juga sendiri. Amanda dan Mas Hendro, kita jeda sebentar, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Amanda, ini kalau kita bicara soal waktu untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, dan kita bukan orang yang hanya waktunya untuk perusahaan atau organisasi seperti itu. Kalau menurut Amanda, perlu nggak sih ada standar tertentu untuk melakukan itu? Ada ukuran lah, misalkan untuk bisa menghasilkan dampak yang positif. Ukuran ataupun tipe aktivitas menurut saya itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang mungkin olahraga itu me time, ada yang mungkin membaca itu me time atau menonton itu me time. Jadi memang berbeda-beda. Tetapi mungkin ada dua prinsip ya dari me time yang harusnya bisa applicable untuk setiap orang, which is yang pertama menurut saya fleksibilitas gitu. Jadi memang kita tight banget waktunya, apalagi dengan kehidupan yang misalnya kota sangat macet ya, atau schedule memang nggak stop-stop sampai jam 10 dari pagi, itu bagaimana kita bisa fleksibel aja. Jadi memang me time itu kan prinsip kedua adalah dibikin praktis gitu. Maksudnya ini untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi jangan sampai terus gara-gara me time terus nggak bisa, terus nggak nyampe ke tempat A jam sekian, kita jadi malah kemerungsung dan bad mood sendiri, itu malah jadi counterproduktif untuk me time-nya. Kalau Amanda sendiri me time-nya apa biasanya? Kalau saya cukup happy dengan membaca dan menulis. Membaca yang dan bisa menulis. dilakukan di mana-mana sebenarnya. Di mana-mana? Di mana-mana. Dalam waktu tertentu yang direncanakan mungkin tidak? Saya fleksibel dalam arti itu. Maksudnya kadang-kadang misalnya meeting cancelled, kemudian I have 2 extra hours, ya udah saya duduk somewhere dengan kopi misalnya, kemudian melakukan kegiatan itu, dan setelah itu saya fresh kembali untuk beraktivitas. Artinya ada hal positif yang dihasilkan ya, menjadi fresh itu ya? Iya, harus. Oke, nah ini Mas Andrew, kalau kita bicara soal me time ini, kalau menurut Amanda ini harus fleksibel memang. Kadang mungkin direncanakan, kadang tidak direncanakan juga, intinya kan seperti itu. Apa memang seperti itu? Atau harusnya kita merencanakan itu? Saya katakan sih betul, justru karena dengan fleksibilitas itu kita juga secara tidak langsung kita melatih sebuah habit untuk kita jadi tidak terpaku pada schedule yang tight gitu kan. Jadi kayak misalnya nggak sempat olahraga hari ini, padahal udah di schedule nih olahraga hari ini, tiba-tiba ada meeting dadakan, atau misalnya ternyata di kantor bos tiba-tiba bilang abis ini pulang kantor meeting semua, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. So take it easy, kita cari waktu lain gitu loh. Karena kalau kita malah tambah stres, wah saya udah jadwalnya olahraga, nanti kalau saya gini dan berbagai macam alasan yang ada, kita jadi kontraproduktif itu tadi gitu. Karena pada akhirnya me time yang baik itu harus menimbulkan dampak positif, entah hobi kita apapun gitu kan. Ada orang yang seperti tadi nonton gitu kan, atau nonton pun juga apa yang dia dapatkan yang disebut sebagai positif adalah dia selalu mendapatkan value dari
me time itu. Iya, nah ini menarik sebetulnya. Ada beberapa hal me time yang tadi dinyatakan sama Amanda, menonton, membaca buku atau menulis. Artinya memang me time ini nggak mesti harus selalu keluar uang juga sebetulnya untuk itu ya. Jadi saya harus katakan saya pribadi adalah orang rumahan. Me time yang saya nikmati adalah me time di dalam rumah. Oke. Jadi aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di dalam rumah, entah saya mungkin jadi istilahnya orang bilang couch potato ya, duduk di sofa sambil nonton TV atau nonton movie gitu kan, itu me time. Gitu. Ini jangan-jangan memang me time-nya Mas Andrew ya? Memang me time saya, betul. Gitu kan, agak curcol dikit ya. Tapi kadang-kadang juga kalau saya misalnya sama keluarga, yuk kita daripada di rumah terus, ayo kita jalan. Jalan kemana? Ke mall, nggak usah beli apa-apa, cuman keliling mall, makan siang di sana, muter-muter sama anak, sama istri. Window shopping window seperti shopping, betul. Gitu kan, itu udah jadi me time. Itu sudah jadi me time, oke. Nah ini kalau kita bicara kembali lagi ke organisasi nih Mas Andrew. Kadang-kadang kan tadi dikatakan ada me time yang direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, ketika ada yang direncanakan, misalkan kita mungkin seperti mau berolahraga atau mau berlibur seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan itu juga berbenturan dengan pekerjaan yang mesti kita lakukan. Gimana Mas Andrew? Jadi pada akhirnya kita harus punya skala prioritas yang tepat sih. Jadi contohnya gini, kita udah punya schedule untuk traveling dan di sisi lain kita sudah beli tiket, kita sudah beli ini itu dan itu sudah intinya sudah ready, tinggal kita pergi. Ternyata di hari H ada tugas mendadak. Kita harus lihat bisa nggak, pertama mungkin kita bisa lakukan fleksibilitas ini, bisa nggak kita readjust waktunya misalnya. Kalau memang tidak bisa, ya lebih baik kita ngomong apa adanya, karena ini tiket. Kita nggak mungkin hanguskan sebuah tiket gitu kan. Kalau memang bisa digeser walaupun kita harus membayar lebih, buat saya itu masih oke. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya kita harus ngomong apa adanya. Kita udah beli tiketnya. Gitu kan. Kita nggak mungkin cancel. Baik, gitu kan. itu ukuran profesionalisme di situ ya. Harus punya prioritas yang tepat gitu. Karena pada akhirnya kalau kita tadi saya sebelum syuting ngobrol-ngobrol sama Amanda, kalau mau belain sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk, Mas. Semua orang juga pasti sibuk, gitu kan. Tinggal bagaimana kita menetapkan skala prioritas yang tepat. Dan pekerjaan juga nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Oke, Amanda punya pendapat soal ini. Gimana kalau misalkan berbenturan seperti itu, apa yang akan Amanda lakukan? Saya setuju sih, dan melihat setiap peristiwa tentu ada konteksnya masing-masing ya. Misalnya peristiwa A di mana mungkin family lebih penting, krusial nih untuk kita pergi sekeluarga untuk berlibur dan spend quality time. Nah itu tentu pekerjaan harus bisa dinomorduakan. Kadang-kadang mungkin ada meeting yang dealnya udah mau close atau gimana. Nah itu juga pekerjaan yang prioritas. Sehingga kembali ke yang tadi Mas Andrew sampaikan bahwa kita harus tahu prioritas kita, tetapi tetap melihat juga konteks yang ada. Tidak di dalam setiap saat itu pekerjaan nomor satu atau keluarga nomor satu. Berbeda-beda, tinggal bagaimana pilihan kita aja gitu sebenarnya Mas Rudi. Oke, Amanda, tadi kan Amanda pernah mengatakan bahwa kadang-kadang me time-nya itu seperti membaca atau menulis gitu. Dan itu kadang-kadang bisa juga dilakukan pada saat misalkan jam kerja, seperti itu. Nah, pernah nggak sih Amanda larut gitu, tiba-tiba baca terus atau nulis terus sampai tiba-tiba harusnya saya sudah ada di kantor nih, seharusnya saya udah harus melakukan sesuatu ini gitu. Pernah nggak sih sampai larut kayak gitu? Kadang saya pakai time limit ya, jadi misalnya setelah makan siang itu kan jam-jamnya agak ngantuk ya, dan agak lelah. Nah itu biasanya saya give myself mungkin 15 atau 20 minutes untuk bebas mengerjakan apapun yang saya ingin kerjakan, untuk kemudian saya lihat gitu. Jadi saya pakai deadline, kalau udah misalnya jam 3.20, oke, kembali ke pekerjaan yang harus saya lakukan. Memang tendensi untuk larut itu sangat mudah, tetapi bagaimana kita bisa disiplin dan jujur pada diri sendiri sebenarnya. Karena eventually kalau nggak produktif, untuk saya sih yang menderita diri saya sendiri, terlebih secara mental ya. Karena it's killing me ketika saya banyak pekerjaan tapi belum selesai hanya karena saya tidak disiplin. Baik, Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya me time itu bagus, tapi kalau kita larut pada me time ini akan menjadi tidak bagus. Semua di hidup harus ada balance menurut saya. Baik, Amanda dan Mas Andrew, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan.
Mas Andrew, ini kalau tadi Amanda cerita bahwa jangan sampai larut seperti itu. Jadi udah disiplin dengan waktunya. Kalau 15 menit ya 15 menit selesai me time-nya. Ini memang menarik ya. Sesuatu yang bisa membuat kita menjadi baik, menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus batasi. Nah, ini gimana Mas Andrew? Jadi gini, saya suka dengan istilah Amanda tadi sebagai big believer of balance gitu ya, bahwa di dalam setiap kehidupan itu harus ada balance. Kalau kita terlalu banyak memberikan waktu untuk diri kita sendiri, sebetulnya kita bukan lagi ngomong me time, kita jadi egois. Gitu. Karena mau tidak mau kehidupan kita ini, kita bukan hanya responsible untuk diri sendiri, kita juga harus responsible kepada orang lain, kepada mungkin atasan kita, kepada pekerjaan kita, kepada bawahan kita mungkin, kemudian kalau kita sudah berkeluarga, kita harus responsible kepada keluarga. Jadi kita harus tahu bagaimana membagi situasi yang tepat ya, membagi situasi yang tepat. Kita diberikan waktu 24 jam satu hari. Kalau 24 jam itu kita habiskan hanya buat diri kita sendiri, sekali lagi kita jadi egois. Gitu kan. Tapi kalau kita 24 jam juga kita habiskan untuk bekerja misalnya, kita malah jadi sebaliknya workaholic. Gitu kan. Jadi orang yang giat bekerja itu bukan workaholic. Orang yang giat bekerja adalah dia memaksimalkan waktu yang sebaik mungkin yang sudah dipasarkan kepada dia, dipercayakan kepada dia, dan tetap produktif. Dengan produktivitas yang saya katakan bisa sebanding dengan orang yang punya produktivitas tinggi. Ya, nih Mas Andrew, kalau kita bicara soal me time, salah satunya misalkan berlibur lah di akhir pekan ini, pasti nih ada banyak sekali orang yang bilang I don't like Monday gitu. Saya nggak suka hari Senin ini, pengennya tetap liburan seperti itu, dan itu banyak loh. Betul. Nah, ini gimana sebetulnya Mas Andrew cara kita mencoba menyadarkan gitu ya mereka supaya ya Monday just like Wednesday, just like hari-hari yang lain sebetulnya. Saya ambil ilustrasinya seperti pada waktu kita berhenti di lampu merah, gitu kan. Lampu merah itu kalau lampu merahnya bener nih, kan mestinya kan dari hijau, kuning ke merah. Begitu pula merah, kuning ke hijau. Jadi selalu ada momen kuning. Kuning ini apa? Kuning ini adalah berbicara kita sedang set our pace untuk misalnya kalau kita mau hijau, untuk kita mulai bekerja lagi. Tapi kalau mau merah ya kita waktunya kita set our pace untuk liburan. Mulai selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sehingga tidak ada yang ke-pending. Sehingga pada waktu kita berlibur, kita udah free. Gitu kan. Nah, setelah selesai liburan weekend gitu ya. Mungkin minggu siang atau minggu sore kita udah mulai lampu kuning nih. Kenapa? Set our pace untuk kita mulai green. Yuk, jadi pada waktu Senin harusnya kalau orang benar kerjanya dan orang bagaimana membagi waktu yang benar. Hari Senin itu saya harus katakan I love Monday. Kenapa? Ini waktunya saya cari duit lagi. Dan untuk mempersiapkan itu harus dipersiapkan ya pikirannya terus hatinya juga memang sudah dipersiapkan untuk moodnya itu udah harus disiapin dulu. Oke. Amanda suka hari Senin? Saya suka hari Senin, saya nggak suka itu Minggu malam. Oh, Minggu malam. Ya, karena di situ saya struggle untuk weekend's over, saya harus mulai bekerja. Tetapi di situ juga kita punya luxury of bantal, of kursi, TV. Jadi ketika kita mungkin agak malas ya, tetapi kita di-balance dengan kenikmatan itu. Dimana seperti kata Mas Andrew, ketika Senin pagi kita bangun, itu memang sudah siap beraktivitas, sudah selesai masa-masa mellow itu. Memang weekend itu ada 2 hari for a reason sebenarnya mungkin Mas. Nah, Amanda, kalau tadi dikatakan bahwa suka hari Senin, ini artinya pada posisi itu Amanda akan tune in seperti itu bahwa hari Senin ini saya harus melakukan sesuatu dan saya harus bergembira di sana. Selain mencoba untuk merencanakan bahwa Senin itu sudah harus melakukan sesuatu, ada cara-cara lain nggak supaya memang mempersiapkan diri? Apakah memang cuma itu saja atau ada tujuan atau cita-cita yang pengen dicapai pada hari Senin atau apa gitu atau? Tujuan dan cita-cita itu tentu ada checklist tiap hari kita harus apa yang dikerjakan ya. Tetapi kalau untuk saya my secret sih es krim sebenarnya. As simple as that. Jadi hari Senin adalah harinya es krim? Enggak juga, tapi kalau misalnya memang it's a tough day at work atau ketika meeting nih kayaknya alot banget orangnya dan keluar dari situ kita udah kemerungsung kayak sangat butek dan lain sebagainya. Terus saya biasanya kabur sebentar untuk membeli es krim. Dan itu akan menceriakan hari Seninnya? Saya harus mesti diri setelah saya memakan es krim ini, saya harus kembali tune in. Mas Andrew, ini ternyata untuk tune in juga tidak perlu harus susah-susah sebetulnya. Jadi ternyata caranya memang gini, semua orang kalau dia bisa dapat
apa yang paling klik dengan dia gitu ya. Even sebongkah es krim yang nikmat gitu kan, it's a pleasure, tidak mahal, kita nikmati dan kemudian kita balik, udah menjadi sebuah stimulus untuk refresh gitu kan. Jadi ini menarik gitu kan. Kalau kayak saya nyemil, pergi mungkin keluar kalau saya udah mulai suntuk gitu ya, snacking sebentar, mungkin sambil minum kopi, habis gitu mungkin 5-10 menit saya balik dan saya udah balik crash, gitu loh. Itu klik. Amanda, kalau menurut Amanda, untuk menggapai cita-cita Amanda, kesuksesan dalam hidup lah seperti itu, perlukah me time? Me time jelas itu tidak bisa diganggu gugat ya, tetap mesti ada. Tetapi memang banyak hal faktor yang berpengaruh kepada pencapaian mimpi itu. Maksudnya planning yang jelas misalnya, tetapi juga dibarengi dengan fleksibilitas. Karena kita mungkin punya plan, tetapi kita tidak tahu pintu mana yang terbuka untuk kita misalnya. Jadi me time juga menjadi salah satu bagian bagaimana kita bisa kembali ke diri sendiri dan berkaca gitu. Sebenarnya apakah memang itu mimpi saya? Kenapa saya ingin banget mimpi itu? Jadi penting sekali memang Mas Rudi ya. Mas Hendro? Saya setuju banget. Me time itu buat saya harus ada. Harus ada? Harus ada. Kenapa? Karena sekali lagi kita bekerja bukan cuma buat orang lain. Kita berproduksi itu menjadi orang yang produktif itu bukan hanya untuk orang lain, tapi pada akhirnya tadi Amanda sempat mengatakan eventually itu akan balik ke kita juga, gitu kan. Jadi kalau kita ada orang bertanya ngapain sih kita kerja, jawabannya cuma satu, paling kenceng, kesejahteraan diri sendiri. Kalau karir kita meningkat, kesejahteraan kita juga pasti meningkat, itu otomatis gitu kan. Kemudian prestasi kita meningkat, kesejahteraan kita juga akan meningkat. Sehingga pada akhirnya we are doing it to reward ourselves. Untuk misalnya mungkin pada waktu kita berhasil, katakanlah kita berhasil achieve sesuatu yang kayaknya buat kita udah susah banget dan almost impossible. Kenapa kita tidak ambil mungkin 5-10 menit untuk reward ourselves, makan sesuatu, mungkin steak yang biasanya jarang kita makan steak yang harganya cukup mahal, akhirnya kita jarang makan, why don't we just reward ourselves? Sehingga pada waktu, saya merayakan keberhasilan kecil saya, sehingga saya balik kerja lagi, saya moodnya udah bagus lagi. Dan itu seringkali menentukan? Itu seringkali menentukan, karena seperti pembicaraan kita sebelumnya, pada waktu kita memanah gitu ya, kita harus tarik ke belakang dulu. Semakin kencang kita narik ke belakang, semakin kencang pula panah itu melesat. Tapi kalau kekencengan putus talinya. Itu. Oke, baik Mas Hendro dan Amanda, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa ya. Amin. Semoga. Terima kasih Mas Hendro dan Amanda sudah bersama kita. Ya, pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.